itu bagaimana memotivasi untuk mengikuti aturan. Ya kita tahu sendirilah, yang terjadi faktanya ya di koperasi-koperasi itu justru orang-orang yang memiliki skill-skill yang tinggi, skill-skill yang high itu menghindari pekerjaan-pekerjaan yang memang dia punya apa ya, sosialnya tinggi gitu, maksudnya gini. Jadi gini, perusahaan yang sosialnya tinggi, perusahaan yang memiliki jiwa sosial gitu ya. Nah itu kan pasti insentif gaji ya, gaji itu agak rendah kan dibanding dengan perusahaan yang mungkin itu corporate. Ya bandingkan aja lah kita kerja di corporate sama di koperasi, kan gajinya ya agak jauh gitu lah. Itu kan kalau koperasi tergantung sama ya kitanya sendiri gitu, tenaga kerjanya sendiri. Kalau mau lebih bekerjanya kita akan mendapatkan hasil yang lebih juga gitu. Nah, tapi di corporate kan nggak, dia fix terus dan gajinya itu tinggi. Nah, itu makanya apa ya, orang yang memiliki skill yang tinggi itu cenderungnya dia lebih ke arah mengambil corporate daripada koperasi. Karena tadi teknologi juga tidak terlalu berkembang. Sementara di corporate itu teknologinya terus mengalami kemajuan. Nah, nah ini dari sini kita lihat nih ya, mana yang lebih bermoral. Jadi apakah konsep yang tadi corporate atau konsep yang kooperatif. Nah, sebenarnya kita lihat dari kesejahteraan tenaga kerja kayak gimana, terus dari produsen itu kayak gimana. Itu harus seimbang. Ya kita kita tahu sendiri ya, etika atau moral itu adalah sebuah sebuah bidang ilmu tentang mempelajari apakah itu baik atau buruk gitu bagi seseorang. Nah, kita analisis satu-satu. Dari tenaga kerja, kalau tenaga kerjanya di sini ini lebih sejahtera ya daripada yang sebelumnya. Tapi kalau dari perusahaan insentifnya juga kurang. Nah, makanya yang kita perlu perhatikan itu adalah di jawaban nomor 2 ini. Ini permasalahan-permasalahan di distorsi pasar. Jadi kita lihat apakah pasar-pasar itu yang udah dijelaskan sebelumnya itu tuh mengandung distorsi pasar yang dilarang oleh Islam atau enggak. Kalau kita menganggap Islami ya tadi itu udah Islami, cuman kalau menganggap beretika ya masih masih jauh dari etika tadi ya. Ini distorsi pasar di ekonomi Islam ya yang sudah kita pelajari sebelumnya, ada rekayasa supply demand, ada tadlis, ada takrir, ada sales with usury. Ini kalau rekayasa supply and demand ini ya kita tahu sendirilah yang udah terjadi itu kebanyakan malah di teknologi sekarang gitu, kayak follower banyak, ikhtikar, ini monopoli, membuat monopoli padahal ini adalah false supply. Terus talaki rukban ini kayak perilakunya tengkulak. Tadlis ini penipuan bisa ada di kuantitas, kualitas, harga, waktu penyerahan. Nah ini adalah salah satu penyebab mengapa terjadinya distorsi pasar. Terus tagir ini kayak itulah, kayak apa namanya, yang nggak jelas itu loh, goror. Jadi goror itu bisa kuantitas sama kualitas dan waktu penyerahan. Oke, jawaban nomor 1B sebenarnya udah terjawab di pertemuan sebelumnya ya, secara mendalam. Nanti dibuka aja videonya. Terus yang 1C sekarang. Jadi monopoli yang bagaimana yang diperbolehkan dalam Islam? Ini monopoli yang bersifat alamiah. Maksudnya gini, monopoli ini tuh harus memberikan manfaat gitu loh bagi masyarakat gitu. Nah, itu yang diperbolehkan dalam Islam. Maksudnya mudaratnya itu kecil daripada manfaatnya yang besar. Dan itu bersifat daruriyat. Biasanya daruriyat ya yang memang begitu sangat bermanfaat bagi masyarakat itu. Nah, ini kriterianya itu perusahaan menjadi monopolis karena mencapai economy of scale. Jadi ya dia harus mendiversifikasikan itu produknya. Jadi nggak hanya satu produk.
Terus biaya produksinya ini lebih rendah dan skala produksinya juga besar. Terus sehingga harga lebih rendah dan output lebih banyak. Dampaknya seterusnya adalah perbaikan kualitas produksi. Terus juga terjadi perbaikan teknologi melalui R&D dan efisiensi. Oleh karena itu, monopoli pemerintah harus objektif dengan perencanaan yang baik. Nah, ini yang terjadi akibatnya dari apa ya, kita mengoptimalkan manfaat ini kayak economy of scale, harga yang lebih rendah, kemudian perbaikan R&D. Ya, biaya yang terjadi itu tinggi. Nah, biaya yang terjadi sangat tinggi ini menimbulkan resiko bagi perusahaan. Ini ada durasi waktu untuk dapat memberikan kesempatan ke swasta. Nah, jadi nanti kayak di sini tuh kita bisa menerima peranan swasta ke dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat. Sehingga objek yang diinginkan, objek utama yang diinginkan adalah kemaslahatan. Nah, ini konsep pasar persaingan sempurna itu tidak selalu baik untuk semua publik. Jadi ada barang-barang yang sifatnya syubhat, ini tidak tahu halal dan haramnya. Nah, barang-barang tahsiniyah dalam society ini belum mencapai tahap tersebut. Oke, kita sekarang ke kebijakan publik. Jadi apa sih yang dimaksud dengan kebijakan publik? Sebenarnya materinya ini kalian bisa membaca secara detail yang udah dipublish sama ABC ya. Itu lengkap banget. Nanti kalian pelajari di sana, boleh gitu. Jadi lengkap di sana lah. Jadi soal nomor 2 itu apa itu kebijakan publik? Bagaimana Islam memandang kebijakan publik? Jadi ini tuh pengantar kalian mengambil KPI gitu, Keuangan Publik Islam, nanti di semester selanjutnya. Nah, terus sebutkan prinsip kebijakan publik menurut Islam. Terus menurut Imam Al-Ghazali mencetuskan sebuah konsep yang bernama fardu kifayah. Terus apa sih yang disebut dengan fardu kifayah? Bagaimana konsep tersebut diimplementasikan? Nah, ini kebijakan publik dalam Islam. Ini model yang diungkapkan oleh salah satu scholars Islam. Di sini nggak dicantumin ya. Nah, tapi ada salah satu scholars. Jadi konsepnya kebijakan publik Islam itu merupakan sebuah cara yang sengaja dilakukan oleh lembaga pemerintah atau penjabat untuk menyelesaikan masalah yang terjadi perhatian publik. Makanya sebelumnya kita mempelajari distorsi pasar. Nah, itu dalam rangka kita harus menerapkan kebijakan publik yang adil itu seperti apa. Nah, ini Islam sangat memandang ya kebijakan publik tersebut perlu menyesuaikan dengan pilar sesuai sama gambar ini. Dia harus ada pilar keadilan, terus pilar Islamic government atau khilafah, sama pilar society intervention atau part al-kifayah. Di sini ya konsep keadilan itu kita lihat inequality yang ada di kondisi yang ada di masyarakat negara tersebut gitu. Jadi kalau misal sebuah perekonomian itu ternyata konsep keadilannya masih tidak terpenuhi, indeks Gininya itu masih terlalu melebar, terlalu tinggi. Nah, berarti pilar pemenuhan kebijakan publik menurut Islam itu masih belum terpenuhi gitu. Jadi untuk mencapai kebutuhan makosid syariah masyarakat ini ya, tujuan dari adanya syariah itu berlaku itu ternyata tidak terpenuhi kalau misal terjadi inequality yang sangat tinggi. Nah, ini sebagai prasyarat ya, prasyarat. Jadi frekuensinya itu tingkatkan gitu. Jadi kita nggak hanya fokusnya itu kesejahteraan kesejahteraan secara duniawi, tapi kita lebih ke makosid syariah. Karena makosid syariah ini ya kita mengkonsepkan tujuannya kita hidup di dunia ini ya, maksudnya tujuan utamanya ya tercapai 5 hal itu untuk mencapai tujuan falah di dunia maupun di akhirat. Nah, terus Islamic government ini khilafah ini sangat diperdulikan. Makanya politik di ekonomi Islam
itu sangat 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 itu ya, sangat kental ya. Terjadi itu seperti ini. Jadi itu terjadi di Indonesia ketika pemeringkatan Global Islamic Finance Index. Jadi kenapa Indonesia di tahun 2019 itu mendapatkan peringkat pertama dalam pemeringkatan Global Islamic Finance Index? Salah satu alasannya karena pemerintah mendirikan sebuah KNKS, dan KNKS itu dikepalai oleh presiden langsung, di mana presiden itu adalah kayak kepala politik gitu loh. Jadi kepala politik di Indonesia gitu loh. Nah, makanya dia bisa memainkan semua kekuasaannya demi untuk mungkin KNKS itu bisa berjalan. Nah, makanya pemeringkatan Global Islamic Finance di Indonesia itu peranan dari Islamic government itu sangat tinggi. Di samping itu ditompang juga MUI kita. MUI kita itu terkenal di luar negeri. Nah, ini dalam society intervention ya. Nah, ini nanti konsep ini akan dijelaskan di slide selanjutnya. Ini prinsipnya kebijakan publik Islam itu adalah komitmen dari term of syariah. Apapun yang ada di syariah itu harus harus menjadi pilar, harus menjadi pedoman gitu ketika melaksanakan kebijakan publik menurut Islam. Harus dilihat juga aturan fikihnya kayak gimana, terus makosidul syariahnya gimana, itu harus dilihat. Terus kemudian kita harus mengetahui prioritas-prioritas yang terjadi di di syariah gitu loh. Jadi kayak itu termasuk kebutuhan daruriyat atau tahsiniyat atau hajiat, itu harus kita identifikasi, harus jelas. Terus tujuan dari objective of Islamic government and availability of resource. Jadi di prinsip kebijakan publik ini tidak serta-merta nggak hanya melibatkan di syariah aja, tapi juga melibatkan government di sini. Jadi objective of government juga diperhitungkan gitu. Makanya di sini ya ambisi government sekarang itu apa sih? Nah, itu juga dipertimbangkan dalam kebijakan publik menurut Islam. Nah, terus yang keempat, mungkin di sini adalah inherent. Maksudnya sesuai prinsip ekonomi freedom dan protection of private property. Jadi meskipun kita udah belajar banyak tentang society, kemudian banyak hal tentang sosial, terus environmental sama God interest, tapi individu juga kita lihat juga. Kayaknya di sini ada pengakuan economic freedom and protection of private property. Kemudian general interest dia menjadi priority utama. Kemudian prinsipal dari kewajiban sosial dan juga asyuro. Asyuro ini adalah musyawarah gitu. Jadi musyawarah itu yang dioptimalkan di kebijakan publik Islam. Dan voting menjadi jalan terakhirnya. Sebenarnya voting itu dia itu kalau menurut salah satu ekonom ya, dia itu susah untuk terjadi social welfare. Maksudnya untuk mencapai individu yang sampai mencapai kepuasan yang maksimum ketika terjadi asyuro, itu tuh harus mencapai beberapa asumsi yang harus terpenuhi, dan asumsi yang terpenuhi itu sangat susah banget. Nanti di keuangan publik Islam nanti kita akan pelajari tentang itu. Kemudian tadi soal nomor 2C, bagaimana konsep fardu kifayah ya. Ini ibarat kayak semacam sholat jenazah. Ini ibarat peristiwa sholat jenazah ya. Kalau misal ada salah satu penduduk itu udah melakukan sholat jenazah, maka penduduk yang lain ya tidak ditanggungkan kewajiban itu gitu. Dia udah runtuh itunya hukumnya. Jadi kalau salah satu seorang yang udah mewakili. Nah, sama halnya dengan
apa namanya, kebutuhan sama halnya dengan ini kebijakan publik. Jadi konsep fardu kifayah ini personal and individual responsibility is only relief if social duty is achieved by anyone. Ini produksi barang kebutuhan pokok ini contohnya. Untuk kepentingan umum merupakan social obligatory duty. Tapi jika beberapa orang sudah terlibat dalam produksi barang tersebut, maka jumlah yang cukup untuk masyarakat, maka kewajiban semua orang terpenuhi. Namun jika ada yang melakukan kegiatan tersebut atau jumlah yang tidak mencukupi yang sedang diproduksi, maka semua akan bertanggung jawab di akhirat. Jadi kayak konsep yang harus mewakili gitu. Nggak harus semuanya melakukan. Konsep ini sangat cocok ya ketika kalian melakukan kebijakan kayak kebijakan yang ada wabah sekarang ini. Misal kewajiban tentang mengafani jenazah yang COVID-19 itu kan nggak harus dilakukan oleh semua orang, tapi hanya dilakukan oleh perawat aja, dan itu hanya mungkin 3 atau 4 orang untuk menghindari penularan kan. Nah, kemudian ada lain kayak misal berjamaah itu sebenarnya juga fardu kifayah bagi itu ya, bagi laki-laki ya. Jadi kalau misal di masjid itu kalau nggak ada orangnya sama sekali, nggak ada, maksudnya nggak dikumandangin adzan, nggak di apa-apain, nah itu mungkin dosanya akan diterima oleh satu kampung. Nah tapi kalau misal udah diwakili satu orang yang udah mengadzani atau membuat sholat di situ, ya udah semuanya udah luntur. Nah sebenarnya dari konsep itu tuh ya kita bisa mengkarantina diri. Meskipun kewajiban sosial tadi kayak sholat berjamaah dan lain itu bisa dilakukan oleh segelintir orang aja. Nah ini salah satu penilaian dari kebijakan publik dalam menghadapi COVID-19. Jadi ada sebuah stringency level. Ini kayak indeks yang dilakukan penghitungannya oleh studi Oxford. Nah, ini dia melihat apakah pemerintah dalam melihat kebijakan publik terkait wabah virus corona itu dia terlalu ketat atau enggak, dan dampaknya itu apa gitu. Dan ini unik ya, yang terjadi justru negara-negara yang seperti mengalami pengetatan yang sangat ketat, ini trennya ini positif ya. Positif itu maksudnya gini, semakin dia mengalami stringency level, kebalik, semakin dia banyak orang yang mengalami kasus virus corona, semakin tinggi juga stringency level, tingkat keketatan di sebuah negara itu. Ya karena tahu sendirilah, kalau misal negara itu udah khawatir tentang jumlah banyaknya orang yang terkena wabah virus corona, kalau nggak ada pengetatan dari peraturan dari government, ya itu pasti akan itu kewalahan gitu. Apalagi ada itu ya, ada limited dari kebutuhan publik kayak rumah sakit itu sangat terbatas. Nah makanya semakin banyak yang terkena kasus, maka semakin keketatannya itu semakin tinggi juga. Nah ini bisa dilihat juga comparisonnya. Ini berdasarkan ini kalau trennya mulai di negara-negara bagian. Nah di sini juga kita lihat Italia, kemudian China dan United States ini sangat stringent terhadap kebijakan wabah sekarang ya. Nah nanti adik-adik bisa lihat datanya, bisa menggunakan datanya ini di laman yang udah saya kasihkan ini. Jadi datanya itu publish dalam bentuk per hari, dilihat di situ. Nah, di mana posisinya Indonesia?
Posisinya di Indonesia itu di pertengahannya, itu nggak terlalu ketat dan nggak terlalu juga, sorry, ini nggak terlalu ketat. Kalau ketat itu ke atas. Ini negara-negara yang sangat ketat. Ini Indonesia ini. Nah, nggak terlalu juga santai. Ini ada negara yang paling santai ini. Nah, Indonesia itu di tengah-tengah. Nah, cuman di sini jumlah kasusnya tergolong tinggi juga sebenarnya. Kalau mengikuti sekarang kan terus bertambah ya. Nah, ini tergolong tinggi juga. Cuman nggak terlalu ketat. Ya, kita tahu sendiri lah. Indonesia kan dia peringkat 4 populasi di dunia kan. Makanya akan dicurigai banyak banyak peneliti, banyak uh, ahli epidemiologi di negara-negara lain itu tentang kalau misal Indonesia itu yang kena kasus itu dikit kayak gitu. Nah, ini soal nomor 2 tentang tadi. Kemudian yang nomor 3 ini tentang konsep syuro dalam Islam. Jadi Islam mendorong menganutnya untuk menaati syariah dari mulai masyarakat hingga pemerintah. Dari sisi pemerintah, pihak tersebut memiliki andil besar dalam menentukan arah kebijakan rakyatnya. Maka dari itu harus sesuai dengan worldview Islam. Jelaskan bagaimana proses tersebut terjadi. Dalam hal ini melalui surotik proses. Nah, sebenarnya surotik proses itu apa sih? Ini adalah proses untuk menentukan sebuah kebijakan ya dalam Islam. Nah, ini menggunakan surotik proses. Surotik proses itu adalah musyawarah. Jadi sebaiknya menggunakan surotik proses dan tujuan dari musyawarah ini adalah agar setiap kebijakan yang diambil itu tepat untuk pemenuhan masyarakat dan tidak keluar dari isu syariah. Ya, seperti misalnya dalam pengambilan keputusan tentang tenaga kerja, ditentukan dahulu welfare function dari masyarakat, penghitungan angka pengangguran, distribusi pendapatan, dan lain-lain. Kemudian ditentukan mana yang lebih prioritas perbaikan. Jadi penting banget, soalnya apa namanya, asyuro ini atau musyawarah ini, itu tuh melibatkan banyak hal kepentingan. Dan masing-masing agen kayak dari produsen, dari pemerintah, dan dari apa namanya konsumen, itu punya kepentingan masing-masing. Nah, makanya surotik proses ini mencoba untuk menangkap semua kepentingan itu. Gimana caranya biar mereka itu apa ya, memiliki masalah yang bersama-sama lah. Namanya metode ini itu sangat ditonjolkan di dalam ekonomi Islam, asyuro. Sebenarnya udah ada di Indonesia. Ya kita tahu sendiri lah, udah ada wakilnya dari masyarakat itu DPR, terus kemudian dari pemerintah. Kalau misal apa namanya, menetapkan anggaran yang cocok dalam wabah ini misal, ya pasti Kemenkyu, DPR, dan apa namanya berbagai macam mungkin media untuk memberikan informasi. Nah, itu apa namanya ya, berkumpul menjadi satu. Kepentingan-kepentingan mereka harus diperjuangkan gitu. Nah, ini yang bisa mendekati nilai gimana biar utilitasnya dari masyarakat itu terpenuhi. Nah, ada konsep voting. Nah, gimana voting dalam Islam? Kalau voting, kalau di ekonomi konven aja itu juga diragukan gitu loh. Jadi konsep voting dalam ekonomi konvensional itu nggak sesuai sama, maksudnya gini, dia susah mencapai social welfare kalau dia nggak terpenuhi, asumsi-asumsinya nggak terpenuhi. Banyak banget asumsi-asumsinya yang harus terpenuhi. Kayak misal perfect information. Jadi antara orang yang melakukan voting, agen-agen yang melakukan voting, itu harus tahu, harus 100% lah informasinya tentang mungkin dalam pemilihan kandidat atau pemilihan lainnya. Nah, makanya biasanya untuk menyingkat waktunya, biasanya voting itu jalan terakhir bagi kita untuk menentukan sebuah kebijakan. Nah, ini salah satu itu ya fakta bahwa ketidaksempurnaan voting ya. Di sini kalau kita merujuk pada data yang dilaporkan Bawaslu,
mengenai pemilu tahun 2019 kemarin. Di sini banyak sekali ya tersebar kecurangan-kecurangan pemilu di Indonesia. Jadi ya ini salah satu konsekuensi yang terjadi ketika kita memakai jalan terakhir yaitu voting. Karena voting ini ya di samping waktunya juga cukup sedikit, maksudnya nggak memerlukan waktu yang lama. Kalau musyawarah terus kan negara ini perlu kayak pemimpin yang ketika di masa-masa voting atau di masa-masa itu perlu ada pemimpin. Jangan sampai gap tersebut itu terjadi mungkin ketidakstabilan politik atau ekonomi. Nah, itu yang makanya terjadi jalan terakhir yaitu kita memakai voting untuk pemilu. Nah, mungkin itu aja asistensi kali ini, dan ini asistensi terakhir kita ya, Dik. Jadi saya mohon maaf jika mungkin ada kesalahan ketika saya memberikan asistensi, karena ini pengalaman pertama saya memberi asistensi matkul mikroekonomi Islam. Jadi mungkin saya sangat terbuka kritik dan saran bagi adik-adik semua kalau misal memberikan saran pada saya gitu. Dari sini ada pertanyaan dulu, Dek, sebelum saya akhiri. Nggak ada sih, Kak. Oke, cukup ya. Oke, selamat Lebaran. Dan saya mohon maaf lahir batin. Terima kasih atas perhatiannya pada adik-adik semua. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sama-sama. Terima kasih, Kak. Sama-sama, Dik.